Amin. Shalom. Apa kabarnya? Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan kita percaya kalau kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar dari seorang pengemis buta yang mengalami mujizat Tuhan. Dia seorang pengemis, matanya tertutup tapi imannya bukan iman yang buta. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama kita mau buka sama-sama dari Markus 10 ayat 52. Markus 10 ayat 52 dikatakan apa di situ? Lalu kata Yesus kepada Bartimeus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Wow, haleluya. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu juga melihatlah si orang buta itu. Lalu Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji nama Tuhan. Kita belajar hari ini bagaimana seorang yang, kalau kita perhatikan di sini ya, bahwa orang ini adalah orang yang buta. Dia buta, dia seorang pengemis, tapi dia punya iman bukan iman yang buta. Ya, banyak dari antara kita hari ini engkau mungkin tidak buta, tapi imanmu buta. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya, kita tahu seorang Bartimeus, dia adalah seorang yang buta sejak lahir, dan apa yang dikatakan di situ bahwa dia hidup dari belas kasihan manusia. Dia hidup dari belas kasihan orang-orang yang lewat di depannya. Dan kalau kita belajar sama-sama, kita baca dari ayat 46, Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan kita lihat ketika Yesus keluar dari Yeriko, dari kota Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 7. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Kita perhatikan di sini bahwa Bartimeus adalah seorang yang buta. Dia meminta balik belas kasihan dari setiap orang yang lewat. Biasanya dia datang, dia selalu mengatakan, ya, "Have mercy on me, have mercy on me." Dia katakan, minta belas kasihan kepada orang-orang yang lewat di situ. Dan ketika dia mendengar bahwa Yesus, perhatikan, ketika didengarnya bahwa Yesus orang Nazaret itu lewat, ini yang menarik. Saya nggak tahu, dia tidak menggunakan indera penglihatannya, tapi dia menggunakan indera pendengarannya. Dia tahu orang banyak di situ, orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kenapa orang berbondong-bondong mengikuti Yesus? Karena mereka tahu, mereka yakin di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Makanya banyak orang datang. Saya mau bilang, gereja kalau banyak mujizat pasti datang. Kalau kita lihat bahwa di mana-mana orang-orang mereka mengikuti pengajaran Yesus. Mereka melihat pengajaran hikmat yang luar biasa. Makanya mereka datang berbondong-bondong ngejar-ngejar Yesus. Dan apa yang terjadi di sini? Ya, kemudian seorang buta yang bernama Bartimeus. Dia memang buta, dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar. Dia dengar bahwa Yesus adalah seorang yang luar biasa, berkuasa. Yesus menyembuhkan orang mati, dibangkitkan. Apalagi orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Dia bisa mendengar dari telinganya dan imannya bangkit. Amin. Imannya bangkit. Maka pada saat Yesus melintas di depannya, dia hanya mendengar ada Yesus, ada Yesus. Apa yang terjadi? Dia kemudian berteriak, "Jesus, Son of David." Jesus. Di sini dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah
Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Kalau di kitab New King James, dia tidak katakan shouting, tapi apa yang dia katakan? Crying. Bayangkan bahwa Bartimeus di situ menangis, menjerit, dan dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, have mercy on me, katanya. Dia katakan apa? Yesus anak Daud, katanya. Dan tentunya kalau kita lihat ya, dan dia berseru, dan berseru. Dan apa yang terjadi? Ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ya, saya percaya orang-orang yang di sekitar daripada Yesus ini adalah murid-muridnya. Mungkin murid-muridnya yang menegur, saya nggak tahu. Kenapa dia tegur seorang Bartimeus? Karena Bartimeus mungkin orang yang susah, orang yang kelas bawah. Biasa kan? Kalau orang datang ke gereja pakaiannya rapi gitu kan, mungkin doanya lebih serius pendetanya. Tapi kalau ada orang gembel datang, apa yang terjadi? Mungkin begitu teriak-teriak, yang jemaat yang lain bilang berisik loh. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat ya. Dan banyak orang yang menegurnya, ayat 48. Namun dikatakan semakin keras ia berseru. Wow. Haleluya. Ini luar biasa. Yang tadinya dia bilang Yesus anak Daud, mungkin sekarang lagi Yesus anak Daud, makin keras, makin dilarang makin keras. Dia katakan anak Daud, kasihanilah aku. Dan apa yang terjadi? Yang menarik ayat 49 ya. Yesus berhenti. Sama-sama katakan Yesus berhenti. Saya mau bilang begini, kalau engkau berdoa engkau sedang bergumul dengan satu masalah, dan engkau jangan pernah berhenti sampai dengan Yesus berhenti. Nangkap maksud saya? Pada saat engkau berdoa hari ini, jangan pernah putus doamu. Sampai kapan? Sampai Yesus berhenti. Kalau kita lihat di sini, Yesus, apa yang dikatakan? Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Wow. Yesus bilang kepada murid-muridnya, panggil orang buta itu. Dan apa yang terjadi? Murid-muridnya atau mereka memanggil orang buta itu, dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, Yesus memanggil engkau. Yes, ayat 50. Lalu apa yang dikatakan? Waktu dia mendengar Yesus memanggil dia, yang pertama dia lakukan, ia tanggalkan jubahnya. Jubah seorang pengemis, dia tinggalkan jubahnya. Engkau tahu jubah seorang pengemis? Kalau kita baca Alkitab, ada jubah seorang nabi, ada jubah seorang kaya seperti Zakheus. Tapi ada juga jubah seorang pengemis. Engkau tahu kenapa dia lepaskan? Waktu dia datang, dikatakan panggil dia. Apa yang terjadi? Yang terjadi, si pengemis ini dia buka jubahnya, dia lepaskan jubahnya, dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Yang namanya jubah pengemis dia buang, karena dia percaya pada saat dia berjumpa dengan Yesus pasti terjadi mujizat. Lalu dia percaya begitu, dia begitu percaya, dia buka jubahnya, kemudian jubah pengemisnya dia buang. Dia datang, dia menghadap kepada Yesus, dan dia yakin pada saat dia berjumpa dengan Yesus, dia pasti sembuh. Haleluya. Dan apa yang terjadi di situ? Ya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini pertanyaan Yesus menurut saya pertanyaan yang tidak perlu. Karena dia bisa melihat bahwa orang buta ini mungkin berjalan dengan tongkat. Mungkin orang buta ini berjalan dengan baju pengemisnya. Mungkin orang buta ini dituntun sama orang yang tidak buta datang kepada dia.
Dan Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini pertanyaan yang luar biasa. Kalau hari ini saya nggak tahu apa yang jadi persoalanmu pada hari ini. Kalau Yesus tanya kepada engkau hari ini, apa yang engkau mau Tuhan perbuat bagimu pada pagi hari ini? Apa yang kau mau? Saya mau bilang, saya begitu percaya, begitu kalau engkau mendengar perkataan ini, saya nggak tahu apa yang terlintas. Mungkin kau minta sembuh, mungkin kau minta pasangan hidup, atau kau mungkin minta supaya ekonomimu dipulihkan, atau mungkin kau minta supaya rumah tanggamu dipulihkan, atau mungkin juga anakmu terlepas dari kuasa-kuasa gelap, atau mungkin juga kau berdoa supaya anakmu bisa kembali kepada Yesus. Saya nggak tahu apa yang jadi masalahmu, tapi Yesus bertanya kepada Bartimeus si buta ini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni aku supaya aku dapat melihat. Saya nggak tahu apa yang jadi persoalanmu. Kenapa Yesus bertanya kepada seorang Bartimeus? Padahal dia tahu apa yang terjadi dalam hidup Bartimeus. Karena Tuhan mau ada keluar kata dari mulut seorang pengemis ini, Rabuni aku Tuhan. Rabuni aku. Mungkin hari ini engkau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mulai engkau berdoa sama Tuhan dan katakan, Tuhan, pulihkan hidupku, pulihkan ekonomiku. Datang kepada Tuhan hari ini. Dan kalau kita lihat orang buta ini, dikatakan apa? Ayat 52. Lalu kata Yesus kepada orang buta ini, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah si Bartimeus ini. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya. Kalau kita belajar, ada beberapa poin di sini. Apa yang kita pelajari daripada kisah seorang Bartimeus yang disembuhkan Tuhan? Yang pertama yang saya pelajari, saya melihat bagaimana seorang Bartimeus walaupun dia buta, tapi kita lihat bahwa walaupun dia buta, tapi hatinya dia membuka, hatinya terbuka akan firman Tuhan. Betul? Dia mendengar bahwa Yesus, dia tidak bisa melihat, tapi apa yang dikatakan di sini bahwa dia mendengar Yesus membuat mujizat. Saya nggak tahu dengan apa yang terjadi hari ini. Mungkin kau sudah pernah dengar dengan orang-orang yang disembuhkan secara ilahi oleh Tuhan Yesus. Mungkin kau pernah dengar di mana ada orang di KKR. Saya nggak tahu bagaimana tanggapanmu. Ada yang dikatakan, itu mah bohong-bohongan. Ada orang bangkit dari kematian, itu mah rekayasa, engineering. Itu mah semua bikin-bikinan. Tapi apa yang seorang Bartimeus, dia begitu percaya bahwa Yesus bisa sembuhkan. Saya nggak tahu bagaimana engkau melihat hal ini. Kalau engkau katakan itu tidak mungkin terjadi, jadilah sesuai dengan imanmu. Tapi kalau engkau percaya hari ini, apapun keadaanmu hari ini, mungkin engkau sedang terbaring sakit di rumah sakit, mungkin kata dokter engkau gak mungkin lagi sembuh, tapi engkau percaya Yesus mampu menyembuhkan, Yesus mampu memulihkan hidupmu. Mungkin engkau bilang tidak mungkin lagi rumah tangga saya dipulihkan, tapi dengar baik, Bartimeus dia buka hati. Yang pertama, dia buka hati semua akan firman Tuhan. Dia tahu apa yang Yesus lakukan. Dia walaupun dia tidak bisa melihat, tapi dia percaya. Makanya dikatakan berbahagialah engkau tidak melihat tapi percaya.
Haleluya. Walaupun dia buta, dia nggak bisa baca firman Tuhan, tapi dia buka hati datang kepada Tuhan. Bagaimana dengan engkau? Apakah engkau juga buka hati? Kalau engkau percaya, jadilah dengan sesuai dengan imanmu. Haleluya. Engkau percaya hari ini bukan ibadah biasa, tapi ibadah penuh dengan kuasa. Saya nggak tahu apa yang menjadi masalahmu hari ini, tapi yang pertama kita mau belajar sama-sama. Bagaimana seorang Bartimeus, dia buka hatinya kepada Tuhan. Dia buka hati atas firman Tuhan. Dia buka hati bahwa orang lain disembuhkan, saya juga yang terima mujizat hari ini. Haleluya. Yang kedua, kita lihat bagaimana orang-orang kemudian menegur dia supaya diam. Alkitab mencatat dia bukannya diam, makin keras dia berseru, makin keras dia bernyanyi, makin keras dia menangis datang kepada Tuhan. Kita mau belajar sama dengan seorang Bartimeus. Pada saat doamu belum dijawab Tuhan, jangan pernah berhenti. Terus berdoa, makin kuat berdoa. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Engkau datang kepada Tuhan, datang makin keras, makin giat datang beribadah. Nggak usah pakai ancam-ancam Tuhan. Tuhan, kalau doaku nggak dijawab minggu ini, minggu depan saya pindah gereja. Kalau doaku nggak dijawab dalam bulan ini, saya pindah ke saya cari dukun-dukun Tuhan. Makanya jawab doa saya. Tapi yang dilakukan Bartimeus enggak. Pada saat orang-orang yang kelihatan rohani, orang yang kelihatan lebih rohani menegur dia. Saya nggak tahu pada saat engkau mencari Tuhan, keluarga mau bilang, ngapain sih lu datang ke gereja pagi, siang, malam cari Tuhan. Hari Senin, Selasa, Rabu gereja. Emang lu nggak ada kerjaan? Banyak orang mulai menegur engkau. Tapi saya mau bilang, Bartimeus tidak berhenti mencari Tuhan. Dia tetap kejar Tuhan. Dia tetap datang kepada Tuhan. Jadi yang kedua kita belajar, yang pertama kita belajar dari seorang Bartimeus, dia buka hatinya kepada firman Tuhan. Dia buka hatinya atas kesaksian-kesaksian mengenai Yesus. Yang kedua, dia tidak gampang menyerah. Saya nggak tahu hari ini apa jadi persoalanmu. Mungkin hari ini engkau sedang bergumul, masalahmu begitu berat, tapi dengar baik, Yesus mampu memulihkan hidupmu. Yesus mampu memulihkan hidupmu pada hari ini. Makanya hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Yang kedua kita belajar, ya. Dan kita lihat bahwa pada saat Yesus memanggil seorang Bartimeus, panggil dia. Apa yang dilakukan oleh seorang Bartimeus? Dia buang jubahnya. Dia datang kepada Yesus, dia buang semua jubahnya. Dia buang itu semua jubah pengemis. Karena dia tahu pada saat dia berjumpa dengan Yesus, sesuatu pasti terjadi. Pada saat dia berjumpa dengan Yesus, pasti mujizat pasti terjadi. Hari ini saya nggak tahu apa yang membebani. Mungkin hari ini engkau mengemis kepada manusia, berhenti mengemis kepada manusia. Buang jubah pengemismu, buang semua dosamu, datang kepada Tuhan. Engkau datang menghadap kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Engkau datang kepada Tuhan. Tuhan mau hari ini, dan pada saat Tuhan bertanya kepadamu hari ini, apa yang kau mau? Apakah Tuhan tidak tahu masalahmu? Tuhan tahu masalahmu, tapi dia mau keluar dari mulutmu. Yang ketiga, yang kau harus pelajari dari seorang Bartimeus, belajar rendahkan hati di hadapan Tuhan. Pada saat engkau datang kepada Tuhan, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan, engkau adalah sumber dari segala sumber kehidupan saya. Tuhan, engkau kekuatan, kota bentengku dalam kehidupan saya. Datang kepada Tuhan. Jangan
andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan hartamu. Selalu saya bilang, datang kepada Tuhan. Ya, engkau bisa bayar rumah sakit yang termahal. Engkau bisa bayar dokter yang terbaik di Indonesia. Engkau bisa beli obat-obatan yang terbaik dan termahal. Tapi engkau tidak bisa beli yang namanya kesembuhan. Karena kesembuhan hanya berasal daripada Tuhan. Makanya hari ini mari kita mau belajar sama-sama datang kepada Tuhan. Belajar rendahkan hatimu di hadapan Dia. Dan bicara sama Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa saya memerlukan Engkau Tuhan. Saya butuh Engkau Tuhan dalam hidup saya. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar. Engkau punya iman. Bangkitkan kembali imanmu. Bangkitkan kembali imanmu. Bahwa engkau punya Tuhan. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang mampu mengubah setiap hidupmu. Yang dari air mata menjadi sukacita. Amin. Saya undang pemain musik, kita masuk ke dalam. Kita mau angkat satu pujian. Dan kita mau datang kepada Dia. Bagaimana seorang Bartimeus. Kita tahu bagaimana seorang Bartimeus yang memang seorang buta, seorang pengemis. Tapi dia punya iman. Dan kata Tuhan Yesus, imanmu lah yang menyelamatkan. Saya nggak tahu apa yang menjadi persoalanmu pada hari ini. Tapi dengar baik, saya mau undang kau bangkit imanmu pada hari ini. Mungkin hari ini engkau sedang menghadapi begitu banyak persoalan. Mungkin dokter sudah angkat tangan. Tapi engkau punya Tuhan yang luar biasa.